Istirahat dari Arjosari sampai ke Purwodadi. Sudah ada yang sempat terlelap tidur? Sudah ada yang sempat terlelap tidur? Sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih konsisten dan disiplin dengan waktu, tidak merepotkan panitia. Saya juga lebih familiar dengan wajah-wajah yang ada di Gusdua. Ini lawas-lawas. Dijadikan sebagai rutinitas kegiatan setiap hari. Ibadah apa yang beliau lakukan.
para susuin, monggo.
الحمد لله محمد بن سعيد وأحمد بن عمر بن سعيد وتبينا إلى حرم إلى أرض الصلاة وحمد بن محمد الحمد وأخبره بأمانته ونظر قبل أوانه في سائر القلوب الباطنة والظاهرة وكان فيها آية من آيات الله الظاهرة وصار في زمانه العين الناظرة وأقره على ذلك مشايخه الفضلاء وأئمة وقته الأجلاء وأذنوا له بخطبهم بالتذكير والإملاء فانطلقت به عيونهم وامتلأت بتعليمه قلوبهم حتى صارت عليه الصداقة في المجالس بالزحام والمفاعل والمجالس وظهر رسول أحسن السلام وأمام من درس في كل مكان وحد الطلبة ورباهم وأنهم ورباهم وعلى حد أمعهم وأهلهم فإنهم نحن ويعجبه ومن هذا الرسول على أمر الأمور والرسول رغبة الذي تتجه للكلام ومحاسبة الجديد الأولي إلى الأولى وخلقه كل ما أراد وأجل عنهم ما فوق المراد فانتهى بعون خلافه بقيد حياته من كل ناحية وبلاد ونشر بها الدعوة بالمعنى والصورة وصارت بها أعلام رفاقة منشورة وآيات حسنة إلى يومنا هذا. تفسيراتها لحقوق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإن على أداء الحقوق كلها وهذه بعض أقواله وأما أفعاله رضي الله عنه فقد سار بها الرهبان وشعرها البتيجان وتحدث عنها كل وقت وزمان والآثار لا تزال باقية والأذن العليا لا ترفعها إلا أمام العيون. أما علو مقام هذا الحديث واتباعه فقد انعكس عليه الاجماع في كل اجماع ولا نزاع وقد ترفع رضي الله عنه على كرسي الخلافه ترفع في هذه الصحابه تمد بركاته وتتغفل معاذ وتستمر قلوب عباده اليتامى والايام والغرباء شرف الله في هذه البلاد فبرسله فبين السلامه وبوجوده فيها اشكالا واضاء ولم تزل بحلول فيها مضيئة وبركة مليئة إلا أن ناجى قولا إن أحب الله فأجب ذلك للاستسلام والرضا وعرجت قلوب الصائمة ليلة الجمعة. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengundang kita ke tempat ini, mengizinkan kita untuk menyebut namanya, mengizinkan kita untuk mengenangnya, mengizinkan kita untuk bersalawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengizinkan kita untuk menyebut nama manusia yang apabila disebut akan turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nama manusia yang apabila disebut Allah meridai manusia tersebut dan meridai siapapun yang mencintainya. Oleh karena itu pertemuan semacam ini telah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Nabi bersabda, "La yab'athallahu aqwaman yawmal qiyamah fi wujuhihim nur 'ala madafil lufd yaghfiduhum an-nas laysu bi anbiya wa la syuhada." Sungguh nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan sebuah kaum di hari kiamat. Wajah mereka penuh dengan cahaya. Mereka di atas mimbar-mimbar dari mulia yang sangat indah. Maka semua yang menyaksikan Allah tersebut akan merasa iri dengan kebenaran yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka laysu bi'anbiya wa la syuhada. Mereka bukan para nabi dan mereka bukan pula orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Maka seorang Arabi yang ketika mendengarkan sabda Nabi tersebut, maka dia berlutut dan berkata, "Ya Rasulullah, innahum lana na'rifah." Rasulullah jelaskan kepada kami siapa mereka yang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa seperti itu. Maka Nabi pun menjawab, "Humul mutahabbuna fillah." Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Min qabail syatta
وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله ويذكرونه. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berasal dari berbagai macam suku, dari berbagai macam tempat, dan mereka semua berkumpul tujuannya hanya satu, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan mereka betul-betul menyebut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, apapun yang ada pada diri kami, kita mencintai Allah dan kedekatan kita pada Rasulullah SAW, maka kita tergolong orang yang mustahil sampai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin dalam suasana yang penuh dengan kenikmatan dan kemesraan ini, untuk menjelaskan tentang perjalanan kita pribadi, sosok yang saat ini kita berkumpul di tempat ini, orang tuanya ahli ibadah sekalipun, kalau dia mementingkan istrinya dibandingkan ibunya, celaka. Keliru terjadi. Mementingkan istri dibandingkan ibu, celaka. Oleh karena itu, mari kita semuanya insya Allah kita jadi orang yang berbagi pada orang tua kita semuanya insya Allah. Tidak ada penyesalan yang lebih besar dibandingkan ketika kita tidak mengukur kita sama orang tua kita. Dan penyesalan yang luar biasa itu saat kita belum mendapatkan keselamatan. Maka orang yang masih hidup dengan kali-kali jawabannya, dengan kita pagi bersimpuhlah di kaki orang tuamu, maka insya Allah akan baik dan berkembang di dunia dan akhirat insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habib menjadi sosok yang diutamakan, yang menjadi sosok yang mendapatkan perhatian oleh masyarakat ketika itu. Beliau menghabiskan berdakwah, mengajarkan orang ilmu agama, mengajarkan orang ilmu fikih, ilmu nahwu. Beliau punya pengajian ada di masjid setiap hari yang datang 400 orang dan semua dijamu makan. Semua dijamu makan sama Habib Ali. Dan Habib Ali di antara kelebihan beliau yang disebut oleh orang yang bersama dengan beliau, apabila beliau memberikan nasihat, maka nasihat itu akan menyentuh hati siapapun yang mendengar. Apa rahasia dibalik ini semuanya? Habib Ali menyampaikan, sungguh tidak pernah aku memberikan nasihat kecuali aku menganggap diriku yang lebih perlu untuk nasihat tersebut, maka nasihat itu aku tujukan pertama kali untuk diriku. Baru setelah itu aku nyetel pula untuk orang lain. Bahkan beliau juga menyampaikan, aku sampai zaman sekarang ini gak pernah ada orang yang datang kepadaku dan mengatakan, wahai Habib, engkau punya aib ini, aibmu ini, istighfarlah, bertobatlah. Tapi kenapa gak ada orang nasihatin aku? Kenapa gak ada orang yang negur aku? Demi Allah, kalau ada orang datang menyampaikan kepadaku aibku, itu lebih aku senangi dibandingkan dia memberikan apapun juga untukku. Jadi yang dimuliakan Allah, Habib Ali gak ada yang datang yang memberikan aibnya karena orang hampir gak lihat. Rahmatnya luar biasa, dermawannya luar biasa. Dia pernah menampung satu kota Siwon ketika masa paceklik 3 bulan, hidupnya ditanggung sama Habib Ali. Dermawannya seperti itu, siapa orang mau mencela? Bahkan Habib Ali sekalipun ada satu orang memusuhi beliau, namun beliau nggak pernah membalas permusuhan dengan permusuhan. Bahkan beliau cita-cita dakwahnya, karena cita-cita dakwahku cuma satu, saya ingin orang yang ada di zamanku semua ada di dalam Allah Taala. Saya ingin sebanyak mungkin orang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip dakwah Habib Ali. Dan itu beliau buktikan. Setiap beliau itu akan tidur, maka Habib Ali mengatakan, ya Allah, aku maafkan semua yang berbuat kesalahan kepadaku. Setiap akan tidur, maafkan kesalahan orang lain, maafkan orang yang jahat pada beliau, maafkan orang yang menzalimi beliau, maafkan orang yang berbuat yang tidak baik kepada beliau. Jadi itu dimulakan Allah Ta'ala. Itulah amalnya daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habib. Rasulullah di zaman ini akan lebih menjawab Muhammad Al-Habib. Sehingga hubungan antara Habib Ali dengan Nabi Muhammad SAW menjadi sebab dalam maulid Rasulullah itu di situ ada keberkahan yang menjadikan siapapun yang membaca dan mengkajinya akan tersambungkan dengan Rasulullah SAW.
Jadi karena 5 tahun sebelum wafat beliau, istri beliau wafat. Sahabat wafat 5 istri Muhammad sudah melahirkan. Terlebih dahulu berpulang rahmatullah. Ketika mendengar berita wafat istrinya tersebut, maka Habib Ali harus dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita ini adalah hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berhak melakukan apapun terhadap kita sesuai dengan kehendaknya. Allah yang memberi, Allah boleh akan mengambil. Insyaallah Allah mengampuni, memaafkan dan berbagi. Dan dari antara salah satu yang Habib Ali sampaikan tentang istri beliau, menyampaikan bahwasanya beliau meminta semua yang hadir, beliau menyampaikan, wahai semua yang hadir, saksikanlah bahwasanya aku ridha kepada istriku. Semua yang hadir yang ada di tempat itu harus menyampaikan, saksikanlah bahwasanya aku ridha kepada istriku dan aku telah memaafkan semua kesalahannya. Istriku alhamdulillah telah hidup bersamaku selama 40 tahun, sekalipun tidak pernah membuat aku bersedih. Dia melayaniku tidak menganggap dirinya istri, namun melayaniku seperti menganggap dirinya itu pelayan. Dan melayani semua tamu-tamuku dan semua murid-muridku dengan akhlak yang mulia, sehingga tidak ada satu pun yang kecewa kepada istriku. Dan akhirnya hari ini semua mata pun menangisi kepergiannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, 4 tahun kemudian telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mengajak orang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Ahad itu 20 Rabiul Akhir tahun 1333 Hijriah. Habib Ali meninggalkan dunia kepada menuju rahmat Allah Ta'ala. Dan semoga Allah akan memberikan balasan sebaik-baiknya pada Habib Ali bin Muhammad Hashim. Habib Ali meninggalkan 4 orang putra dan 1 putri. Di antara putra Habib Ali adalah yang makamnya terletak di masjid ini, yaitu Habib Alawi bin Ali Al-Hashim, putra bungsu dari Habib Ali. Habib Alawi yang membangun masjid ini, kemudian yang pertama kali mengadakan acara haul di tempat ini. Dan kita semua yang saat ini berkumpul di sini, kita semua mendapat keberkahan dari Habib Alawi pula. Karena beliau yang merintis sejak yang pertama kali mengadakan acara haul di tempat ini. Habib Alawi menjalani hidup juga dengan cara hidup yang sama seperti ayahnya, yaitu beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang untuk kenal dengan Allah, mengajarkan ilmu agama, melayani masyarakat, mendoakan siapapun yang sakit, mengajak orang untuk berakhlak yang mulia. Dan Habib Alawi wafat di dalam perjalanan beliau ke kota Palembang. Dan itu satu akan menghadiri acara pernikahan. Sekali itu dalam keadaan fisik beliau sudah lama. Ketika beliau berangkat, beliau menyatakan saya ingin berangkat karena saya ingin meninggalkan dari orang lain. Maka Habib Alawi wafat di Palembang, atas wasiatnya dimakamkan ada di Masjid Riyadh. Dan setelah Habib Alawi dilanjutkan perjuangan dakwah tersebut dengan jalan yang sama dengan para pendahulunya yang tidak bergeser sedikit pun, yaitu Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Hashim. Semua kegiatan yang telah dirintis, yang telah dilakukan oleh ayahnya dan kakeknya, maka beliau lakukan pula. Ada banyak mungkin yang hadir di sini yang sempat memandang wajah Habib Anis, berupa wajah yang penuh senyum, wajah yang teduh, dan mungkin banyak juga berinteraksi dan mengenali akhlak beliau. Tidak ada orang yang kumpul bersama dengan Habib Anis kemudian bertanya mengenai dirinya orang yang paling dicintai. Semua orang kumpul, semua orang menganggap dirinya orang yang paling dicintai. 5 orang semuanya menganggap dirinya orang yang paling dicintai karena akhlak Habib Anis dalam memperlakukan siapapun yang berinteraksi dengannya. Dan bangunan yang 4 lantai ini adalah bangunan yang dibangun oleh Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Hashim. Ketika beliau membangun ini dalam kondisi seperti yang ketika itu beliau tidak mengirimkan proposal di mana-mana juga, maka setelah orang yang mempertanyakan Habib apa mungkin bangunan ini terjadi, maka beliau menjawab, saya tidak takut karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang beliau dan kita menyaksikan bangunan ini telah berdiri sampai sekarang mantis yang beliau makmurkan. Sekarang pula kita berada di tempat ini dan kita ikut pula untuk memakmurkannya. Sedikit dimuliakan Allah Ta'ala, kita semua sudah berkumpul di tempat ini, insya Allah kita akan pulang dengan tangan hampa.
suatu hari ada murid dari Habib Ali yang dia merasa dirinya sudah maksimal beribadah, namun belum mendapatkan hasil apapun juga, sehingga kemudian mengirimkan Aisyah kepada gurunya Habib Ali. Qulul ladzi yarjuna fadlaka ummiru maka nafarqa kullaman illa ma'. Ya Allah, setiap orang yang mengharapkan anugerahmu pasti dia akan mendapat kemuliaan dari Engkau. Sesungguhnya anugerahmu meliputi semuanya. Namun untuk aku hanya ada suara-suara pentil, namun tidak pernah turun hujan. Ketika Habib Ali mengatakan Aisyah dari muridnya tersebut juga mengatakan, wahai putraku, tidak seperti itu caranya bermuamalah dengan Allah. Maka beliau pun juga menjawab dengan bait-bait syair yang panjang dan cukup indah. Ya nafsu in lam tasbari la tasbah. Wa ila mawaibi judi maulaki ihram. Wa ila ta'akhara matlaqun fala rubbama bidzalika ta'khiri ulaman ma'i. Ila an hasyal karimu yarudduhum hasya wa qad waradu wa asjuju bidzal manfa'i. Qul ladzi yarjuna fadlaka umru asyaka ayyadha hasyiman marba'i. Lalu menjawab wahai jiwa, jika engkau belum mendapatkan apa yang engkau inginkan, jangan pernah bersedih. Teruslah engkau bergegas untuk menyambut undangan anugerah dari Allah. Ketahuilah, jika suatu hal yang engkau cita-citakan itu tertunda, tidak segera Allah berikan, ketahuilah di dalam penundaan tersebut terdapat banyak kebaikan dan mungkin maka bisa mendapat kebaikan pada yang mengharapkan. Sesungguhnya mustahil Allah yang maha dermawan, Yurudum Asya memulangkan kita semuanya dalam keadaan haus. Kita telah mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asjud kita. Allah mau dengan kebaikan. Kami mencintai karena Allah, kami duduk karena Allah. Kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi Allah, panggillah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Panggillah kami dengan pandangan rahmat yang dapat memperbaiki semua keadaan kami. Ya Rabbi Allah, kembalikan kami ke jalan yang benar dengan perbuatan-Mu ya Allah. Berilah kami petunjuk dengan perbuatan-Mu ya Allah. Ya Rabbi Allah, ya Rabbi Allah, putra kami hidup di zaman fitnah, maka selamatkan putra kami ya Allah. Jagalah imannya, jagalah akidahnya, jagalah ibadahnya, jagalah moralnya, jagalah akhlaknya. Ya Rabbi Allah, jadikan kami semuanya bisa menyaksikan putra-putra kami menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Ya Rabbi Allah, berikan kemudahan kepada mereka semuanya. Ya Rabbi Allah, berikan keberkahan kepada Sahibul Basar, Habib Hasan, Muhammad Anif, dan seluruh keluarga Habib Ahmad, Habib Abdullah, semua keluarga Habib Alawi bin Al-Habib, keluarga Habib Ali bin Muhammad Al-Habib. Dia tak takut di acara kawinan campur lagi perempuan. Dia tak takut dia sahabat. Majlis ini dibuat adalah bengkel dan alhamdulillah untuk kita menyelam kita masuk sebagai mayat, keluar sebagai orang yang dan mengotori dosa kita dengan umur tersebut. Taat kepada orang tua, kepada teman, kepada istri, perhatikan nama anak orang dan anak menjadi tangga. Itu bisa lagi. Orang melakukan kata orang sekarang dia mengendap di dalam rumah, terjadi kejahatan di dalam rumah. Berapa banyak yang dengan hadis yang
tidur, boleh bekerja kita makin bagus. Orang itu bertahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan Nabi, jadilah kamu seperti anak kau jadi kau salat.